Surbahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pernahkah kalian membayangkan terbang sambil mengenakan celana dalam? Ya, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sempat mempengaruhi saya waktu kecil bahwa untuk menjadi superhero diperlukan jubah dan celana dalam yang keren. Tetapi hal itu ternyata salah karena untuk menjadi sosok superhero tidak harus menggunakan kostum atau menyelamatkan warga kecamatan, melainkan dimulai dari membantu emak jemur baju sampai mencuci sempak sendiri, kalian sudah menjadi superhero sesungguhnya. Film ini berjudul Man of Steel, dirilis pada tahun 2013 dan Superman kali ini dibuat sangat modern dan tidak memiliki keterbelakangan mental seperti memakai celana dalam di luar karena kostumnya sudah diperbaharui oleh Zack Snyder yang merupakan sutradara filmnya. Diperankan oleh Henry Cavill yang memiliki perawakan hampir sama seperti saya. Pastinya film ini akan semakin seru, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam Superman. Selamat menonton dan Sekijro. Jauh dari tata surya saputra kita, ada sebuah planet bernama Krypton, sebuah planet dengan peradaban yang lebih maju dari kita. Masalahnya, planet tersebut sudah kehabisan energi dan berencana untuk menggunakan inti planet mereka sebagai energi baru. Krypton's core is collapsing. Namun seorang pria bernama Jor-El alias ayah kandung dari sang Superman menolak hal tersebut dan terlibat perdebatan dengan para dewan. I have held that hope in my hand. Tak lama datanglah beberapa pasukan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jenderal Zod. Ini orangnya. Sama seperti ayah Superman, dia juga menolak rencana para dewan. Tetapi dia memiliki rencana lain, yaitu membawa mereka ke planet baru dan membunuh siapapun yang menolak rencananya. Terlebih lagi, dia ingin jadi pemimpin baru bagi kaum Krypton. The last thing I want is for us to be enemies. Ayah Superman yang menentang hal itu langsung dibawa untuk diadili, namun dia memilih untuk melawan. Jor, behind you. Dari situ dia pun pergi ke suatu lokasi di mana di situ adalah tempat penyimpanan gen atau DNA kaum Krypton, yang mana si ayah Superman ini memutuskan untuk mengambilnya sebelum Jenderal Zod mendapatkannya. Ibunda dari Superman sendiri sudah menemukan planet yang cocok dengan Superman yang masih bayi ini, yaitu planet Bumi, di mana radiasi dan lingkungan di sana sangat berbeda dengan planet Krypton, dan si ayah menyimpulkan bahwa Superman akan dianggap dewa di planet Bumi. A continent. Tiba-tiba muncullah Jenderal Zod yang langsung menyerang mereka, tetapi Superman sudah terlanjur berangkat. Si ayah pun dibunuh oleh Zod dan dia sendiri pada akhirnya ditangkap oleh para dewan untuk kemudian dikirim ke semesta lain untuk diasingkan. Setelah Superman bayi dikirim dan Zod diasingkan, sang ibunda pun memilih untuk mati bersama planet Krypton yang hancur tersebut.
Si bayi Superman sendiri akhirnya tiba di tata surya kita dan sedang meluncur dengan cepat ke sebuah peternakan, di mana di situ dia akan dibesarkan oleh pasangan petani di sana. Dalam film ini tidak banyak diceritakan tentang bagaimana Superman tumbuh dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi kalian bisa saksikan sendiri tumbuh kembangnya Superman di serial Smallville atau film Superman Returns tahun 2006, karena di sini kita akan langsung diperlihatkan saat Superman sudah dewasa dan pasangan petani di sana. Dalam film ini tidak banyak diceritakan tentang bagaimana Superman tumbuh dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi kalian bisa saksikan sendiri tumbuh kembangnya Superman di serial Smallville atau film Superman Returns tahun 2006, karena di sini kita akan langsung diperlihatkan saat Superman sudah dewasa dan bekerja sebagai nelayan. Tak lama terjadi sebuah kebakaran di sebuah pertambangan minyak di dekat sana, di mana Superman segera pergi ke sana untuk menyelamatkan para pekerja. Dan kita bisa melihat Superman dengan tubuh kekar lengkap dengan brewok yang belum dicukur, nampak tak mempan terhadap api. Hingga para pekerja berhasil diselamatkan, Superman pun menahan tower yang beratnya berton-ton untuk kemudian tenggelam bersama dengan air laut yang asin. Setelah berhasil ke daratan, Superman pun mengambil pakaian seorang warga dan pergi ke sebuah bar di rest area untuk bekerja di sana. Hingga saat ada seorang pelanggan yang menganggurkan kerjanya, Superman pun menghampirinya, namun dia justru disiram es teh manis dan saat didorong pun justru si pelanggan itulah yang terpental. Tak ingin membuat masalah, Superman pun memutuskan untuk pergi, tapi lagi-lagi si pelanggan itu membuat Superman emosi dengan melemparkan sebuah kaleng minuman. Tak tahan dengan itu, Superman pun melampiaskan kemarahannya dengan merusak truk milik si pelanggan, dan itu sangat setimpal. Mamam. Adegan berpindah ke sebuah lokasi di kutub utara di mana kita akan melihat seorang wanita bernama Lois Lane. Ini orangnya, yang mana Lois ini merupakan seorang jurnalis yang nantinya akan menjadi kekasih dari Superman. Tujuan Lois datang ke sana adalah untuk mendapatkan berita tentang adanya sebuah pesawat asing yang sudah terkubur selama 18.000 tahun. You have your people show me what you found. Please tell the echo soundings, but there's definitely something down there. Hingga saat Lois mengambil foto, dia tak sengaja melihat seorang pria di sana untuk kemudian mengikutinya. Faktanya, itu adalah Superman sekaligus momen pertama Lois bertemu dengannya. Lois pun terus mengikuti Superman tetapi berhasil dicegah oleh semacam robot penjaga hingga dirinya terluka. Beruntung Superman datang dan menyelamatkannya. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Setelah Lois berhasil dikeluarkan, Superman pun masuk ke ruangan lain di pesawat di mana dia bertemu dengan sang ayah yang berupa memori hologram untuk kemudian menjelaskan tentang asal-usul dirinya. Where do I come from? Bahwa tujuan Superman dikirim ke sana adalah untuk mewujudkan impian kedua orang tuanya, yang mana Superman ini merupakan anak alami pertama bangsa Krypton dan berharap agar Superman bisa menjadi sosok yang lebih baik di planet bumi. You can embody the best of both worlds. Si ayah juga menunjukkan sebuah kostum bangsa Krypton di mana kostum itu merupakan kostum satu-satunya yang dibuat khusus untuk Superman dan simbol pada dadanya merupakan simbol harapan bagi bangsa Krypton. Selain terbuat dari material planet Krypton, kostum itu juga mampu menyesuaikan diri dengan kekuatan Superman, yang mana dijelaskan bahwa tubuh Superman sangat berbeda dengan tubuh manusia biasa karena memang bukan dari planet bumi. Sehingga radiasi matahari mampu diserap oleh tubuhnya dan menjadikan otot, kulit, dan inderanya semakin kuat. Gravitasi lemah yang dimiliki planet bumi juga memungkinkan dia untuk terbang dan bergerak sangat cepat. Untuk itu sang ayah menyuruh Superman untuk menguji batas kemampuan yang dimilikinya agar Superman tahu seberapa jauh dia dapat memaksimalkan kekuatannya. You will help them accomplish wonders.
Setelah kejadian di kutub, Louis pun mulai penasaran dengan sosok Superman dan mulai menginvestigasi satu persatu orang yang mengenalnya hingga membawa dia ke rumah sang ibu angkat Superman. I'm from the Daily Planet. I'd like to talk to you about your son. Sempat mendapat penolakan, akhirnya Superman pun datang sendiri ke hadapan Louis untuk menceritakan semuanya, tetapi dia memohon agar Louis tidak memberitakan tentang hal ini. Alasannya adalah karena di masa lalu dia pernah mengalami sebuah kejadian di mana saat itu terjadi sebuah tornado yang menyebabkan sang ayah angkat meninggal. Di situ dia meminta agar Superman tidak menyelamatkannya karena hal itu akan membuat Superman menjadi berita dan tidak akan bisa hidup normal sebagaimana mestinya. Mendengar cerita itu, Louis pun merasa tergugah hatinya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pemberitaannya tentang sosok keberadaan Superman ini. Namun hal itu mendapat penolakan dari sang bos yang meminta Louis tetap melanjutkan liputannya karena dirasa berita itu akan sangat menarik bagi masyarakat. Di sisi lain, pihak militer pun mendapat sebuah penampakan di angkasa yang mana itu mirip sekali dengan pesawat alien yang faktanya itu merupakan pesawat Jenderal Zod dan pasukannya. Hingga saat Jenderal Zod berkomunikasi dengan manusia, dia pun mengatakan bahwa dirinya datang dari dunia yang sangat jauh untuk membawa salah satu dari mereka, yaitu Superman. Karena jika tidak, maka mereka akan membinasakan umat manusia. Dengan cepat pihak pemerintah pun menangkap Louis karena dianggap mengenal baik dengan Superman dan menganggap hal itu akan memancing Superman untuk datang. FBI, hands up! Drop back, now! Di sisi lain kita akan melihat Superman yang terlihat kaget dengan kemunculan Jenderal Zod di televisi dan memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pemerintah dan sukarela untuk diserahkan kepada Jenderal Zod. Saatnya tiba, terlihat para tentara sudah menunggu kedatangan Superman, di mana Superman meminta tentara untuk mempertemukannya kepada Lois Lane. Hingga saat mereka bertemu, Superman pun mengucapkan terima kasih kepada Lois karena sudah percaya dengannya dengan tidak menyebarkan berita tentang dirinya.